layang-layang tabang malayang, sugi-sugi pagaran panih, elok-elok bana orang andai supaya hatinya suci mungkonya jadinya. Ini bicara ibu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun tema ceramah Ramadan kita pada hari ini adalah dahsyatnya pengaruh ibadah bulan Ramadan terhadap jiwa. Nah, bagi yang mencatat tuh, dahsyatnya pengaruh ibadah Ramadan terhadap jiwa. Jiwa ini bisa nggak di USG, Pak? Bu, bisa nggak jiwa ini di USG ke dokter spesialis kandungan? Nggak bisa, Pak. Yang bisa di USG itu adalah orang mengandung. Bisa dicari di monitor. Jadi kalau jiwa tidak bisa di USG. Makanya orang-orang yang akan masuk surga nantinya adalah orang-orang yang jiwanya bersih. Yauma tublas sarair, pada hari itu ditampakkan segala rahasia. Wa husila ma fis sudur, apa yang tersimpan di dalam dada, illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi nampak tamu, Pak, nggak banyak-banyak, tiga jadi kajian gitu. Yang pertama, dahsyatnya pengaruh ibadah Ramadan terhadap jiwa kita. Satu, meningkatkan kemampuan kontrol diri kepada kita. Operating system yang verified, yang handal, yang tangguh. Sama jawab HP kok, Pak. HP ku kalau tidak berpulsa bisa ditelepon orang, Pak. Kalau tidak bersinyal bisa dihubungi, Bu. Dan contoh berikutnya, HP ini, Pak, ada orang kecelakaan di jalan raya, terpisah kepalanya dengan badan. Kita foto, kita video, tersimpan di memori, lalu kita upload ke Facebook, maka sistemnya menolak karena konten sensitif dan bahaya. Begitu juga jiwa kita. Dengan adanya Ramadan ini, jiwa kita punya operating system yang verified, kuat, handal, dan tangguh. Sehingga iblis dan syaitan mencoba mengupload kejahatan, membisikkan kemaksiatan, sistem kita bekerja. Itulah iman yang tangguh, menolak. Ini hebatnya puasa, Pak. Makanya puasa ini adalah kulkasnya iman. Lebih pernah buku ibu di batu es tadi. Dado yang buku di batu es. Nah, kita ambil contoh batu es. Batu es itu, Pak, air mentah yang dibungkus dengan plastik, yang diikat dengan karet, dimasukin ke dalam kulkas 1 jam, air mentah bisa membeku dan dijual produktif, harganya Rp1.000. Kalau kita keluarin dari kulkas, Pak, kita taruh di atas meja 1 jam lebih kurang, es batu tadi mencair, Pak, sehingga menjadi air mentah, tak ada nilainya. Begitu juga iman. Iman ini ada kulkasnya. Di mana kulkas iman ini? Adalah bulan Ramadan. 30 hari iman kita tempatkan di kulkasnya Ramadan, maka iman ini produktif untuk menjangkau rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai Ramadan nanti, kalau operating system iman ini tidak verified, tidak tangguh,
maka iman kembali mencair, sehingga sulit menjangkau rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya Ramadan kau Pak, terhadap jiwa kita menjadi kontrol diri. Dan supaya menjawab la'alakum tattaqun tadi Pak, ambo ambil contoh, karena kontrol diri. Aduh di padang kau mau cari Pak swalayan, kau pakai sense Pak untuk memantapkan kontrol diri. Orang yang punya swalayan itu kan mentalnya bisnis. Jadi kalau memang terjawab la'allakum tattaqun tadi di dalam 183 Al-Baqarah itu, dan terjawab pengaruh ibadah Ramadan tadi terhadap jiwa bagi pimpinan swalayan atau pribadi kita, makanya mau cari Pak, ambo itu hafal surah As-Sajdah, tetapi di karyawan swalayan ambo kamambadi aqua sagadang 2 kali ko Pak, nyo tantang ambo Pak. Wah kecil karyawannya, ini dadaku, mana dadamu, ini pahaku, mana pahamu. Ndak bahijab Pak, puasa dadah dalam tawa hilang dia macam dia, tak dicari susah, tak dicari berdosa. Tapi kok dapet Pak, di padang kok Pak, kok dapet. Aduh namanya swalayan sipulan untuk menjaga kode etik Pak. Aduh namun di padangku soal yang simpulan namanya yang mantap ya Pak, yang ada pengaruh Ramadanku terhadap jiwa pimpinannya Pak, yang ada pengaruh ketakwaan la'allakum tattaqun kepada pimpinannya Pak. Apa contohnya? Seluruh karyawannya berhijab. Yang kedua, 1 jam sebelum Jumat dan 1 jam sesudah Jumat dia buka. 1 jam sebelum Jumat dia tutup, 1 jam sesudah Jumat dia buka. Yang ketiga, sound system Pak. Sound system di atas plafon dia tembakkan ke bawah lagu-lagunya, lagu Islami. Lagunya Pak, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa alhibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa alhibah. Sana wa mamadi akuwa Pak. Jadi kalau dapet la'alakum tattaqun kodudua, kalau dapet pengaruh Ramadan kau masuk ke jiwa, maka hormatlah keluarga kita, masyarakat kita, bisnis kita dengan ketakwaan. La'alakum tattaqun. Kalau Ramadan kau fungsinya bagaimana iman kita taruh di dalam kulkasnya tarbiyah agama, sehingga bisa menampilkan 11 bulan berikutnya berada orang-orang yang memang la'alakum tattaqun korbannya. Yang kedua, apa dahsyatnya pengaruh ibadah Ramadan ini terhadap jiwa manusia? Yaitu menguatkan nilai sosial, membangun hubungan sosial. Saya kutip dari rujukan teladan Rasul Pak Bu. Nilai sosialnya di dalam Ramadan ini timbul gairah kita bersedekah. Abu Akih cerita Pak dalam buku teladan Rasul itu, ada seorang pengendara Vespa yang waktu itu kehabisan minyak, duit dalam sakunya 5.000 rupiah. Hendak menuju ke SPBU, dia menghampiri masjid. Setan berbisik, tidak usahlah singgah, nanti antrian lama. Tetapi imannya punya operating system yang kuat, dia beranikan dengan niat ridho Allah datang ke masjid. Sampai di masjid, ustaznya ceramah. Apa isi ceramah ustaznya? Mana kosan sadaqatum mimmal. Siapa yang bersedekah tidak mengurangi harta, bertambah, bertambah, dan bertambah. Dia keluarkan uang 5.000 Pak ke dalam kotak yang berjalan. Setan membisik, tak usahlah sedekah, nanti dengan apa beli bensin. Tetapi imannya kuat, dia teruskan sedekahnya. Selesai ibadah di masjid, lalu dia bawa Vespa. 100 meter dari masjid, Vespanya mati. Kenapa mati?
bensinnya habis, dia dorong lapak setan berbisik. Kalau dia kecil kamu tadi tak, jangan bersedekah juga. Ini rasa orang susah. Memang lama jadi orang susah mendorong Vespa. Nyubisi anjing setan, tapi iman kuat, tangguh. Dia tetap meminta petunjuk kepada Allah. Dia dorong Vespanya Pak, sekitar 150 meter hendak menjelang SPBU. Ada pemilik Innova dari belakang yang menghampirinya. Dia tanya, kenapa Vespanya didorong? Dia jawab, kehabisan bensin. Rupanya yang bertanya ini adalah lettingan lamanya, kolega lamanya yang tersukses. Lalu dia bilang, parkirkan Vespa saudara dulu, naik ke mobil ini. Dia bawa ke SPBU Pak. Sampai di SPBU, dia beli aqua besar, dia minum berdua, kemudian diisi bensin, balik lagi ke Vespa yang tinggal di belakang, lalu dia berikan bensin ini ke tangki Vespa tadi. Singkat cerita Bapak Ibu, bercerita dia curhat, baru tuang bana saudara. Apa nak tuang kan? Vespa saya mendorong kuah, pitih tak ada. Di situ punya auto Innova, dah itu nana maksud kawan itu. Baru tuan yang memaksud adalah awak sama-sama menikah di tahun yang sama. Saudara sudah 3 anaknya, saya belum punya keturunan apa-apa. Ini amplop buat saudara, tolong doakan saya. Bilang ke istri saudara, bilang ke anak saudara, doain saya supaya saya dapat keturunan. Pulang ke rumah Pak, dan Innova tadi dah balik dan Vespa tadi dah pulang ke rumah. Tiba di rumah dibuka amplop tu Pak, para isinya Pak 5 juta. Sujud syukurnya Pak, senang hatinya Bu. Dia yakin kepada Allah gara-gara 5.000 rupiah bersedekah di masjid dibisikkan oleh syaitan, tapi imannya tangguh, diganti oleh Allah dengan aqua, diganti oleh Allah dengan bensin, diganti oleh Allah, digerakkan kolega lamanya untuk membantu dengan pedulinya dengan nilai 5 juta rupiah. Masya Allah, subhanallah. Inilah Ramadan Bapak, memberikan nilai sosial kepada jiwa yang orang-orang melewati Ramadan. Terakhir, dahsyatnya pengaruh ibadah Ramadan ini terhadap jiwa adalah membersihkan hati. Hati kita ada salurannya, 4 saluran hati. Ada telinga. Makanya telinga di bulan Ramadan ini Pak, betahlah mendengarkan tausiah. Makanya pikiran kita, saluran hati, berpikirlah untuk kepentingan akhirat. Dunia ya tak boleh ditinggal. Karena dunia ko ibarat kapal dan telawit. Kalau air laut masuk ke dalam kapal, kandas pelayaran. Tetapi kapal perlu air laut untuk berlayar. Kemudian mata, jagalah mata kita, karena mata ini salurannya ke hati kita juga. Dan berikutnya mulut kita, membicarakan kebesaran Allah, membicarakan rahmat-rahmat Allah, hindari begunjing. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Quran surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 12, juz ke-26, posisi paling atas. Apa kata Allah? Janganlah kamu banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah kamu suka memakan daging saudaranya telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. 3 saja Bu. Yang pertama tadi meningkatkan kemampuan kontrol diri, operating system dalam jiwa. Yang kedua menguatkan nilai sosial kita karena kita dituntut untuk dermawan di Ramadan ini. Yang ketiga membersihkan jiwa serta saluran hati kita yang punya saluran untuk tembus ke dalam kalbu kita. Pandakit pisau sirawi, ambilkanlah batang minta buang. Silodang jadikan nyiru, satidik jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takabang jadi guru. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.